Tahukah kamu bahwa krisis lingkungan yang kita alami hari ini, seperti penebangan hutan, pencemaran sungai, dan perubahan iklim, sebenarnya sudah lama diingatkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, menjaga alam bukan sekedar pilihan, tapi bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Saat ini, dunia sedang menghadapi berbagai krisis lingkungan, mulai dari penebangan hutan secara besar-besaran, pencemaran air, hingga eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Contohnya di Indonesia, banyak hutan yang ditebang demi kepentingan ekonomi jangka pendek, padahal hutan adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup dan juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jika kerusakan ini terus terjadi, bukan hanya alam yang rusak, tetapi masa depan manusia juga ikut terancam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Islam sebenarnya memiliki konsep yang disebut ekoteologi. Ekoteologi adalah cara memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang artinya manusia diberi amanah untuk menjaga dan mengelola alam dengan baik. Alam bukanlah sesuatu yang boleh dieksploitasi secara bebas. Sebaliknya, alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Ketika manusia merusak alam, sebenarnya manusia juga sedang merusak kehidupannya. Al-Quran sendiri sudah memberikan peringatan tentang kerusakan lingkungan. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan masalah ini menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia. Artinya, banyak bencana alam yang sebenarnya merupakan akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam memanfaatkan alam. Selain konsep teologis, Islam juga memiliki konsep fikih al-bi'ah, yaitu fikih atau hukum Islam yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam fikih lingkungan ini dijelaskan bahwa merusak lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Menggunakan sumber daya alam harus dengan bijak. Melindungi makhluk hidup adalah bagian dari tanggung jawab moral. Dengan kata lain, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dalam Islam. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki 3 tanggung jawab utama. Yang pertama yaitu memelihara alam agar tetap seimbang. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak, bukan secara rakus. Yang ketiga, mewariskan bumi yang layak bagi generasi berikutnya. Jika manusia hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampaknya, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. Maka dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa Islam sebenarnya memiliki pandangan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui konsep ekoteologi dan fikih al-bi'ah, Islam mengajarkan bahwa alam adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jadi, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tugas setiap manusia sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Karena pada akhirnya, jika kita menjaga alam, sebenarnya kita juga sedang menjaga masa depan kehidupan kita sendiri. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.